Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. selamat siang semuanya. Ya, terima kasih sudah hadir dalam Open Kelas Bahasa Indonesia ya. Ini dalam rangka persiapan SHBS ya. Sebenarnya ini karena kita hanya 30 menit, jadi Ibu hanya ingin mereview ya, materinya secara keseluruhan ya, berdasarkan kisi-kisi yang sudah pernah Bu Septi sampaikan ya. Mungkin kalau di kelas 7A, B, C, D, E sudah disampaikan oleh Bu Rifda ya, kisi-kisinya ya. Nah, kalau 7F sama G sudah pernah Ibu jelaskan ketika pertemuan kemarin ya untuk kisi-kisinya. Ibu pastikan dulu semuanya sudah download kisi-kisinya. Udah, Bu. Sudah download ya. Oke, bahkan kemarin juga sempat ada yang sudah membuat rangkuman ya terkait dengan materi-materi yang sudah ada di dalam kisi-kisinya. Nah, sebenarnya kita untuk materi SHBS ini hanya puisi rakyat ya. Jadi hanya satu materi. Hanya satu materi. Kemarin ada yang chat ke Ibu, beneran Bu cuma segini materinya, nggak percaya karena sedikit banget gitu ya. Nah, justru ini kesempatan kalian nih karena materinya sedikit ya, ini kesempatan kalian untuk bisa mengejar nilai 100 ya. Nah, untuk materi puisi rakyat ini tentunya yang akan keluar di SHBS adalah pantun, syair, dan gurindam ya. Nah, di sini kalian harus menguasai ciri-ciri dari pantun, syair, dan gurindam ya. Nah, Ibu share ya, Ibu share kisi-kisinya biar kita bisa lihat sama-sama. Nah, ini dia ya. Pastikan kalian semua sudah download kisi-kisinya ya. Ini materinya puisi rakyat. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang pertama ya, melalui kegiatan pembelajaran peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari puisi rakyat dalam bentuk teks ya. Dan dari tujuan pembelajaran ini ada beberapa materi ya. Yang pertama adalah pesan atau isi atau maksud pantun, syair, gurindam ya. Jadi nanti pastinya di sini ya akan disajikan pantun, syair, dan gurindam dan kalian diminta untuk menentukan pesan atau maksud yang terdapat di dalam pantun, syair, dan gurindam tersebut ya. Nah, kemudian ada lagi suku kata ya, suku kata, pantun, syair, dan gurindam. Pastinya juga nanti akan disajikan pantun, syair, dan gurindam ya. Kalian diminta untuk menghitung jumlah suku kata tiap larik ya. Tergantung nanti pertanyaannya seperti apa ya. Mungkin ada yang diminta menghitung setiap larik atau mungkin hanya salah satu lariknya saja ya. Misalkan hitung jumlah suku kata larik ketiga. Nah, berarti yang hanya kamu hitung adalah yang larik ketiganya saja ya. Itu sudah pada bisa kan ya menghitung jumlah suku kata ya? Nah, dan di sini kamu jangan salah menghitung ya, karena soal tentang suku kata ini salah satu soal yang mudah ya, tapi kalau kamu salah hitung jadinya fatal. Nah, misalkan nih kata karena ada berapa suku kata? Karena ada tiga kan? Satu. Nah, karena ada tiga. Jangan sampai ada yang bilang jadi dua karena bacanya Itu kan bener karena. kan? Nah, gitu ya. Jadi itu tiga ya. Makanya kamu harus sering-sering belajar menghitung jumlah suku kata ya. Dari pantun syair gurindam yang sudah pernah kamu buat juga itu bisa ya. Kamu berlatih untuk hitung jumlah suku katanya. Kemudian kamu cari pesan atau isi atau maksudnya ya. Jadi kamu berlatih saja dari situ ya. Kemudian tema ya. Nah,
tema pantun syair dan gurindam. Nah, kemarin ada materi yang kalian diminta untuk membuat pantun syair dan gurindam sesuai dengan tema yang kalian pilih ya. Mungkin kalian kemarin ada yang memilih tema berbakti kepada orang tua ya, pendidikan, agama, persahabatan ya. Nanti untuk tema yang ada di soal juga tidak jauh-jauh dari tema-tema tersebut ya. Tidak jauh-jauh dari tema-tema tersebut. Jadi misalkan ada pantun, syair, dan gurindam. Nah, kalian harus tahu nih temanya apa. Nah, bagaimana untuk tahu temanya? Berarti kamu harus tahu nih isinya tuh tentang apa ya. Kalau misalkan pantun berarti kamu untuk melihat isinya dari lari ke berapa pantun? Lari ketiga sama 4. Ya, lari ketiga dan keempat. Oke, kalau syair berarti dari lari ke Lari ke 1 sampai ke 4. 1 sampai 4 ya. Gurindam 1 sampai 2. 1 sampai 2 ya. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian jenis pantun ya. Nanti ada tuh disajikan pantun ya, kamu diminta menentukan itu jenis pantun apa ya. Jenis pantun itu sebenarnya ada banyak ya, tapi yang biasa muncul di soal itu ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki ya. Jadi kisaran 3 jenis pantun itu ya yang harus kamu tahu ya. Biasanya kalau jenaka itu isinya yang lucu-lucu ya, yang lucu-lucu. Kalau teka-teki berarti isinya ada pertanyaan, tebak-tebakan ya. Kalau nasihat berarti isinya tentang pesan atau nasihat ya. Seperti itu. Kemudian rima. Rima pantun syair dan gurindam. Kalian sudah tahu kan ya rima pantun apa? Rima pantun AB. AB ya. Siapa yang sebut AAA tadi? Pantun itu rimanya AB ya. Syair rimanya BBB. ya. Terus gurindam rimanya ya BBB CCCC. enggak gitu, enggak BBBBCCCC ya. Kalau kayak gitu jadinya gurindamnya ada berapa? Jadi ada berapa baris? 3. A. Jadi 4 ya, nyebutnya nggak seperti Arya dan itu ya. Jadi menyebutnya AA, BB, CC, DD dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, itu sudah pasti. Nah, jadi mau disajikan pantun syair dan gurindamnya seperti apapun ya, pasti jawabannya ya kalau pantun itu AB, syair itu AA ya, gurindam itu AA, BB, CC dan seterusnya. Begitu ya. Lalu kenapa nak Arya sama Faiz raise hand, kenapa? Ada pertanyaan? Soalnya berapa, Bu? Ada 50 ya, soalnya ada 50. Oh, maka. Pilihan ganda semua, tapi Ibu, ada di situ diantaranya yang pilihan ganda kompleks. Ibu Pilihan kan ganda- soalnya 50. Itu kita Mm. diberi waktu berapa lama ya, Bu? Waktunya 120 menit. Waktunya 120 menit, 2 jam ya. SEB-nya dipakai gambar. untuk SHBS kan, Bu? Kenapa? SEB-nya dipakai untuk SHBS kan? Iya, betul ya. SEB itu dipakai buat SHBS ya. Gitu. Oke, lanjut dulu ya. Tadi sampai mana ya? Sampai rima ini ya. Berikutnya disajikan pantun syair gurindam. Siswa dapat menentukan ciri-ciri berdasarkan contoh tersebut ya. Nah, jadi misalkan disajikan pantun nih. Berarti ciri-cirinya kamu harus tahu ciri-ciri dari pantun ya. Pantun, coba ya kita sebutkan ciri-cirinya nih. Satu baitnya ada berapa lari? 4 lari. Ada 4 ya. Rimanya apa? AB. Oke, AB. Jumlah suku kata tiap lariknya ada berapa? 8 sampai 12. 8 sampai 12.
Larik 1 dan 2 disebut Sampiran. 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 Larik 3 dan 4 disebut Isi. isi. Ya, itu. Terus pantun berasal dari mana? Melayu. Dari Melayu. Dari Melayu ya, Melayu. Nggak usah jawabnya macam-macam ya, pokoknya Melayu. Oke. Terus syair. Syair satu baitnya ada berapa larik? 4. 4. 5. Oke. 4. Siapa tadi yang jawab 5? Ya, 4 larik. Oke. Kemudian rimanya syair. Oke, a ya. Lalu suku katanya 8 sampai 8 sampai 14. 8 sampai 14. Oke. Semua baris merupakan Isi. isi. Dan dia banyak menggunakan bahasa Kiasan. kiasan ya. Syair asalnya dari mana? Persia. Dari Persia ya. Kalau kata syair itu sendiri asalnya dari Bahasa Arab. bahasa Arab ya, betul. Oke. Contoh syair yang suka Bu Septi tayangkan syair apa tuh judulnya ya? Ada yang tahu nggak? Syair. Yang pernah ada videonya juga dinyanyikan. Tentang agama. Syair perahu itu ya, yang dulu pernah Ibu Septi tampilkan itu judulnya Syair Perahu karya Hamzah Pansuri ya, karya Hamzah Pansuri. Jadi Hamzah Pansuri ini juga memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan syair di Indonesia ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Gurindam. Gurindam satu bait ada berapa larik? 2. Ada 2 larik. 2. Rimanya A, B, B, C, C, D, dan seterusnya. A, B, B, C, C, dan seterusnya. Suku katanya 10 sampai 14. ya 10 sampai 14 ya. Larik 1 berisi tentang permasalahan. Oke, larik kedua isinya jawaban dari permasalahan tersebut ya. Dan si Gurindam ini merupakan satu kesatuan utuh ya. Tidak ada tuh yang namanya sampiran ya, tidak ada tuh pisah, ada sampiran ada isi. Nah, kalau Gurindam tuh semuanya isi, satu kesatuan ya. Dan biasanya Gurindam itu isinya tentang nasihat ya, filosofi hidup ya, dan kata-kata mutiara seperti itu ya. Asalnya dari mana Gurindam? India. Dari India, betul ya. Asal katanya apa Gurindam Kirindam. itu? Kirindam artinya apa? Drum. Kirindam itu artinya Bermula-mula. mula-mula ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Kalau Gurindam yang sering Ibu contohkan itu Gurindam apa judulnya? Ada yang tahu nggak? Yang pernah ada videonya dinyanyikan lagunya yang enak banget itu loh. Ada yang ingat nggak? Waktu itu Ibu setel di 7F sama 7G. Itu yang dinyanyi-nyanyiin mulu ya Bu sama anak kelas 7G. Iya, itu. Yang barang siapa itu bukan sih Bu? Iya, betul ya. Yang barang siapa mengenal barang siapa ya semuanya Allah. deh. Apa itu namanya? Gurindam apa? Ada yang tahu nggak? Gurindam barang. Gurindam 12 karya Raja Ali Haji ya. Nah, nih saran Bu Septi, kalian coba searching Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Di situ banyak ya Gurindam. Siapa tahu nanti di soal muncul juga banyak Gurindam dari situ ya. Jadi kau bisa baca-baca, bisa pelajari Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Kenapa dinamakan 12? Karena di situ ada 12 pasal. Ya. Nah, Bu Septi sarankan kalian untuk membaca Gurindam 12 karya Raja Ali Haji ya. Oke, ada yang udah searching-searching? Udah, Bu. Tuh, Ada, Bu. ya. Banyak kan?
Banyak kan di situ ya. Nah, kamu bisa baca-baca ya. Siapa tahu itu bermanfaat nanti ya. Oke. Ibu, Ya, tadi syair berasal dari mana, Ibu? syair tuh dari Persia. Makasih, Bu. Oke. Lanjut ya. Lanjut kita ke tujuan pembelajaran yang kedua. Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari teks fiksi, puisi rakyat dalam bentuk audio visual. Ya, nah di sini untuk materinya adalah menentukan pantun, syair, dan gurindam. Ya, nah indikatornya seperti apa? Nah ini dia. Disajikan sebuah puisi rakyat, siswa dapat menentukan puisi rakyat yang tepat berdasarkan puisi rakyat tersebut. Jadi nanti ada puisi rakyat ya, entah itu pantun ataukah syair ataukah gurindam ya. Nah, kalian harus bisa menentukan itu jenis puisi rakyat apa ya. Ya, berarti untuk bisa menentukannya ya kamu harus tahu ciri-ciri dari masing-masing puisi rakyat tersebut ya. Kalau pantun, oh berarti, oh ini rimanya AB-AB, oh berarti pantun. Oh di sini semuanya isi ya, ada 4 baris, oh ini berarti adalah syair. Nah seperti itu ya. Jadi begitu cara menentukan apakah puisi rakyat tersebut termasuk pantun, ataukah syair, ataukah gurindam ya. Lalu yang kedua, disajikan sebuah ilustrasi, siswa dapat menentukan pantun, syair, gurindam yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut. Nah, di sini nanti ada ilustrasi, bentuknya kayak cerita, pendek, hanya beberapa kalimat ya. Nah, dari situ kalian bisa menentukan pantun yang sesuai, ataukah syair yang sesuai, ataukah gurindam yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Ya. Seperti itu. Dan yang terakhir nih, tujuan pembelajaran yang ketiga. Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna kiasan untuk menulis puisi rakyat ya. Nah, di sini materinya melengkapi pantun, syair, dan gurindam. Ini nanti cukup banyak ya soal tentang pantun, syair, dan gurindam yang rumpang. Rumpang itu artinya apa? Kosong. 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 Ya, Berarti gak ada lanjutannya. betul, masih belum lengkap lariknya ya. Entah yang tidak ada lariknya itu apakah larik yang pertama, kedua, ketiga, ataukah yang keempat ya. Nah, di sini nanti pastinya akan disajikan pantun, syair, gurindam yang rumpang, kemudian siswa dapat menentukan larik yang tepat berdasarkan pantun, syair, gurindam tersebut ya. Dan bagaimana cara kamu menentukan lariknya? Cara paling mudah adalah lihat dari mana Rima. betul. Lihat dari rimanya. Tapi hati-hati, terkadang ada soal yang mengecoh. Jadi pilihannya rimanya kayak benar semua gitu ya. Rimanya nggak sesuai semua. Nah, bagaimana caranya? Kamu lihat isinya nyambung atau tidak sama larik yang sudah ada di pantun, syair, gurindamnya gitu ya. Jadi hati-hati, jangan asal cuma lihat rimanya saja, tapi pastikan tiap pilihan jawaban itu kamu sesuaikan juga dengan isinya ya. Nah, siapa tahu nanti setiap pilihan jawaban lariknya sama semua, ya enggak? Nah, yang mudah adalah kalau misalkan pilihan rimanya itu beda-beda. Ya, yang A, B, C, D itu rimanya beda-beda ya. Nah, jadi kamu bisa langsung menentukan oh ini nih yang sesuai gitu ya. Dan yang terakhir adalah mengurutkan larik pantun ya. Disajikan larik-larik, siswa dapat mengurutkan larik tersebut menjadi sebuah pantun ya. Jadi nanti lariknya itu disajikan secara acak ya. Nah, kamu diminta untuk mengurutkan larik tersebut. Tentunya panduannya adalah
ciri-cirinya ya. Kamu lihat dari rimanya bagaimana supaya jadi rima ABAB atau rima silang ya. Terus yang mana yang harus jadi sampiran, yang mana yang harus jadi isi. Nah, sampiran misalkan larik pertamanya cocoknya yang mana, keduanya cocoknya yang mana ya. Nanti larik ketiga dan keempat bagian isinya disesuaikan rimanya ya dengan lari ke satu dan keduanya. Jadi nanti kamu urutkan di situ ya. Biasanya nanti pilihannya bentuknya angka ya, angkanya yang diurutkan angkanya saja ya. Seperti itu. Jadi ini ya, hanya ini untuk materi puisi rakyatnya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Atau masih ada yang belum paham? Ada yang belum paham materinya? Udah ya, udah paham ya. Karena memang sedikit materinya untuk puisi rakyat itu ya terkait dengan ciri-ciri sama pesan. Ya, pesan yang terkandung dalam pantun, syair, dan gurindam ya. Nah, kemarin di kelas 7F dan 7G ya Ibu sudah minta kalian untuk membuat rangkuman ya. Rangkuman berdasarkan materi-materi yang ada di kisi-kisi ini ya. Nah, kelas lain sudah pada bikin rangkuman belum? Yang diajar Bu Rifda pengetahuannya. Belum, Bu. Belum. Nah, Belum. saran Ibu supaya kamu makin matang untuk memahami materi ini ya, kamu buat rangkuman materinya sesuai dengan kisi-kisi ini ya. Nah, misalkan nih, misalkan materinya pesan, isi, maksud, pantun, syair, gurindam. Nah, bagaimana cara membuat rangkumannya? Berarti kamu cari contoh pantun, syair, dan gurindam minimal masing-masing satu ya. Ini boleh kamu gunakan pantun, syair, gurindam yang sudah pernah kamu buat ya. Yang kalau di 7A, B, C, D, E berarti yang sudah dibuat di pelajaran Bu Septi ya, yang jadi UH berkreasi dengan puisi rakyat. Itu boleh ya kamu jadikan contoh. Kemudian kamu di situ belajar ya dari pantun, syair, dan gurindam yang kamu buat ya. Kamu tentukan maknanya apa. Ya, di sini kamu nanti belajar mencari makna dari pantun, syair, dan gurindam yang kamu sajikan ya. Kemudian kamu hitung jumlah suku kata tiap lariknya ya. Hitung jumlah suku katanya, lalu tentukan temanya ya. Kemudian jenis pantunnya apa ya. Nah, kemudian rimanya ya, rimanya bagaimana. Lalu apa lagi ya? Terus ciri-ciri ya ini juga bisa kamu buat rangkumannya. Ya, rangkumannya terserah kamu mau bikin rangkumannya mau di buku tulis atau misalkan kalau kamu senangnya belajar lewat digital ya, kamu senangnya pakai Canva, boleh ya, bebas. Terserah kamu mau bikinnya di mana ya untuk rangkumannya. Lalu ini ya. Jadi kamu bikin aja rangkuman sesuai dengan ini. Jadi belajar latihan soalnya dari situ. Ya, dari pantun, syair, gurindam kamu sendiri ya. Kalau misalkan kurang contohnya, kamu bisa cari contoh pantun teka-teki, pantun nasihat ya, pantun jenaka. Kamu bisa cari di internet, itu sangat banyak contohnya ya, dan kamu bisa analisis sesuai dengan kisi-kisi ini. Seperti itu ya. Oke ya. Bisa semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Insya Allah. Bismillah. Allah dapat 100. Allah, Bu. Amin. Amin. Siapa menang Amin. itu? Amin. Bismillah ya, semuanya berdoa dan berusaha ya. Semoga semuanya bisa dapat nilai 100 ya. Amin. Amin. Semoga, Amin. Bu. Amin. semoga Amin. tidak ada yang remedial ya gitu. Amin. Amin. Kalau Amin. misalkan mau latihan-latihan soal kuis-kuis gitu, kamu bisa cari
kuis di Blue Cat ya. Tulis aja misalkan kuis puisi rakyat itu nanti muncul kok Blue Cat-nya yang suka Bu Septi share ya. Kau bisa latihan sendiri dari situ. Ya, kemarin ada yang tanya tuh ke Ibu, Ibu ada nggak latihan soalnya ya? Ibu sajikan latihan soalnya di Blue Cat ya, sebab banyak yang lebih apa ya, lebih paham justru kalau kuisnya di Blue Cat karena mungkin menarik ya, lebih menarik. Jadi silakan boleh cari-cari juga ya contoh soal-soalnya di Blue Cat seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya, Bu. Ya, oke. Cukup, Bu. Sip, Bismillah ya semuanya siap. Dan yang paling penting adalah kalian harus jaga kesehatan ya, harus jaga kesehatan. Tadi Ibu lihat kayaknya Gival masih di rumah sakit ya, Gival ya? Ya, Bu, hari ini mau operasi, Bu. Oh ya Allah, semangat Gival ya. Operasi Bismillah. semoga lancar. Semoga operasinya lancar. Iya, semoga lancar. ya. Amin. Lekas sehat kembali ya. Luar Gival sakit biasa apa? ya. Masih bisa ikut open class nih. Nah, kalian yang sehat jaga kesehatan ya. Oke, mungkin cukup dari Ibu itu saja ya. Kita tunggu yang selanjutnya nanti ada materi dari Pak Akik. Pak Akik sudah hadir belum ya? Nggak tahu, Bu. Ya, sama Ibu Septi. Oh iya, Pak Akik sudah hadir. Oke, terima Hostnya ya? kasih. Ya. Iya, ini saya apa ya? Make host ya, Pak. Ya. Oh ya, teman-teman tadi yang sudah join jangan lupa ya absensinya yang tadi linknya sudah Ibu share di chat ya. Oke, terima kasih semuanya. Bu Septi Ya, pamit Bu, dulu. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Kasih, Bu. Ntar ya, tunggu ajan lagi di sini sedang ajan ya. Ntar ya. Iya Pak, lagi ajan Pak di tempat saya juga Pak.